Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau lanjutin manhwa yang berjudul Rumah Bagi Para Villain. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk guys ke videonya. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, kita diperlihatkan Alon yang saat ini sedang menuju ke koloni. Namun di perjalanan, dia juga berpapasan dengan seorang mage dari Red Tower. Mage itu kemudian mengatakan kepada sosok Alon, "Mengapa lihat-lihat ke arahnya? Apa kau suka memata-matai orang?" Mage dari Red Tower ini bernama Lian Agules, putri dari Red Magic Tower Master yang berada di rank 4. Situasi yang terjadi saat itu bisa dibilang nggak terlalu baik, dan Alon juga nggak bisa akur karena sifat jutek dari Lian yang saat itu beneran jutek banget. Tapi tiba-tiba kereta mereka diserang oleh sekumpulan bandit yang saat itu menyerbu. Mereka juga sempat menahan Lian, mengatakan kepada mereka semua, jika tidak ingin ada yang terluka lagi, maka semuanya harus menurut kepada sekumpulan bandit ini. Orang-orang yang melihat kejadian itu pun mulai menyadari sesuatu dari simbol yang dimiliki oleh sang bandit. Dia memiliki simbol dari Bloody Sand. Dan organisasi itu cukup terkenal di sini. Bahkan Lian yang berada di rank 4 bisa ditangkap semudah itu. Saat itu pria itu terus mengatakan kepada mereka semua untuk menuruti apa yang diinginkannya jika seandainya ingin putri dari Tower Master aman bersamanya. Tiba-tiba, Lian merasakan tekanan atmosfer yang amat kuat, menyadari ada sesuatu yang salah. Pada awalnya dirinya menganggap bahwa semua ini terjadi karena traumanya di masa lalu. Namun entah mengapa nafasnya terasa semakin sesak dan merasa bahwa ada aura dingin tepat di sekitar tubuhnya. Beberapa saat setelah kejadian itu, ternyata itu adalah Alon yang saat ini melepaskan kemampuan. Bahkan Alon terlihat tidak memasang ekspresi apapun yang membuat Lian saat itu merasa bingung. Bagaimana mungkin Convallatio yang itu bisa melepaskan sihir? Kita diperlihatkan di mana Alon yang saat itu mengubah dataran menjadi dataran es. Dataran berpasir pun saat itu juga langsung menghilang. Oh iya, kita juga sempat diperlihatkan tentang trauma dari Lian sebagai putri dari Tower Master. Setelah semua cobaan yang dia lalui karena posisinya itu, dia mengalami banyak trauma dan rasa jijik terhadap kebohongan orang-orang. Itulah sebabnya, meski dia cuma berada di rank 4, dia sangat sensitif terhadap energi. Dan saat itu dia menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Alon bukanlah sesuatu yang mudah. Mungkin saja Alon memang benar-benar memainkan peranan penting ketika pertempuran melawan Alter God. Mereka bilang kalau Alon adalah penyelamat dari Master Knight itu. Tapi jika dilihat baik-baik, rank dari Alon tuh bahkan cuma di rank 2 atau bahkan di rank 3. Jadi itu harusnya nggak mungkin. Makanya saat itu Lian juga sangat terkejut melihat Alon bisa melepaskan sihir seperti itu. Karena tingkat kesuksesan rapalan kombinasi itu sebenarnya sangat kecil dan harusnya nggak bisa digunakan semudah ini. Orang yang bisa menguasainya paling tidak harus berada di rank 5 terlebih dahulu. Kita kemudian diperlihatkan komandan bandit yang saat itu melesat tepat ke arah Alon melancarkan serangan. Alon saat itu menyatukan beberapa teknik kuno dan menjentikan jarinya. Pria yang ada di hadapan wajahnya itu pun langsung membeku dan Alon menghancurkannya. Melihat komandan mereka yang saat itu dikalahkan oleh Alon, Alon merasa bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk menakuti semuanya dan mengatakan, "Aku akan memberikan kalian kesempatan. Pergilah atau aku lenyapkan juga." Para bandit yang mendengar ucapan seperti itu pun langsung kabur terbirit-birit karena takut sama Alon. Sedangkan saat itu Lian menyadari bahwa rumor tentang Alon ternyata benar. Beberapa saat setelah kejadian itu, karena Alon telah menyelamatkan mereka semua, orang-orang yang ada di sana, termasuk para pedagang pun memberikannya hadiah, seperti makanan-makanan enak, yang bikin Alon ngerasa senang. Oh iya, sebenarnya alasan Alon menyuruh mereka semua pergi karena ada kemungkinan Alon lagi nggak bisa bertarung akibat penalti sebelumnya, di mana Magic Tower-nya berkurang ketika dirinya melawan dewa. Bahkan ada beberapa penalti lagi yang harus ditanggungnya.
Dan beberapa saat setelah momen-momen ini, Lian mulai mengubah sikapnya, mendekat ke arah Alon dan menundukkan kepala sambil meminta maaf. Aku sudah salah menilaimu. Maafkan aku, Kon Valatio. Jika kau nggak keberatan, apakah kau mau mendiskusikan Magic denganku? Ucapnya sambil malu-malu. Alon pun pada akhirnya setuju, dan mereka pun mulai menjadi semakin dekat, membahas tentang teknik sihir. Beberapa saat setelah momen-momen itu, sampailah mereka semua di koloni. Lian sempat mengatakan kepada Alon, terima kasih atas semua pelajaran yang diberikannya kepada dirinya. Apakah Alon juga mau ikut dalam konferensi? Tapi Alon bilang kalau dia nggak ikut dalam tower manapun, jadi dia tidak diundang. Lian yang mendengar ucapan seperti itu mengatakan, kalau begitu, bagaimana jika bergabung dengan Red Magic Tower saja? Aku sangat menikmati percakapan kita. Ucapnya sambil meninggalkan Alon, dan beberapa saat setelah kejadian itu, mereka berpisah. Tiba-tiba, kita kemudian diperlihatkan ledakan besar yang saat itu terjadi baru saja mereka sampai di koloni. Orang-orang saat itu langsung tepar semua. Melihat kejadian itu, Evan dan Alon pun merasa bingung tentang apa yang terjadi. Terlihatlah benturan yang saat itu terus terjadi di antara tempat ini. Dan orang yang melancarkan serangan itu ternyata tidak lain adalah Seolang. Seolang telah muncul. Melihat kejadian itu, awalnya Evan masih belum menyadari bahwa itu adalah Seolang dan meminta Kon untuk mundur karena akan sangat berbahaya. Namun dalam waktu sesingkat itu, Seolang udah berada tepat di belakang Alon dan bilang, "Halo Godfather, bagaimana kabarmu? Seharusnya kau bilang kalau kau mau kesini. Tempat ini dipenuhi oleh preman-preman yang sangat menjijikan," ucapnya kepada Alon. Mengetahui bahwa itu adalah Seolang, mereka berdua pun sangat terkejut. Oh iya teman-teman, Seolang saat ini sudah mendapat julukan Golden Flash karena telah menjadi salah satu dari 4 Baba Yaga di koloni. Sedangkan orang-orang yang mengetahui sifat asli dari Golden Flash saat itu terkejut ngelihat Seolang yang harusnya serem banget malah terlihat lembut banget sama Alon. Beberapa saat setelah kejadian itu, Seolang pun langsung mengajak Alon ke tempatnya, di mana itu adalah anggota guildnya. Hanya ada kaumnya saja di sana. Mereka semua saat itu juga langsung menyambut Seolang, dan Seolang saat itu memanggil ajudannya yang bernama Ralga dan mengatakan untuk mengabarinya jika seandainya ada sesuatu yang terjadi. Ralga yang mendengar ucapan seperti itu pun mematuhi apa yang dikatakan oleh Seolang dan mengatakan, "Jadi itu adalah tamu terhormat yang selama ini bos sebutkan. Selamat datang di koloni. Bos selama ini selalu menantikan kedatangan Anda," ucapnya kepada Alon. Mereka saat itu juga langsung duduk dan saling mengobrol satu sama lain. Beberapa saat setelah kejadian itu, seperti biasa sogokan pun kembali terjadi. Alon saat itu memberikan hadiah yang sangat banyak kepada Seolang karena dia ingin meminta bantuan. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Alon juga sempat ngobrol sama sosok Seolang bahwa sebelumnya dia sempat diserang sama bandit dari Blood Sands. Katanya kejadian seperti itu sering menimpa kelompok pedagang. Dia tidak ingin sampai bertemu dengan mereka lagi. Ucapnya kepada Seolang yang bikin Seolang merasa bahwa itu adalah sebuah perintah untuknya. Dia langsung memasang wajah yang sangat mengerikan. Dan pada malam hari, dia langsung datang seorang diri ke markas organisasi kriminal besar Bandit Blood Sands, menghabisi mereka semua yang ada di sana. Semua orang saat itu nggak bisa berkutik tepat di hadapan Seolang dan mengatakan kepada orang yang menjadi pemimpin tempat itu, "Aku adalah adik dari Kalman. Aku dalam perlindungan Baba Yaga terkuat. Kau mau cari gara-gara dengan kakakku." Ngedengar kata-kata seperti itu, Seolang mengatakan, "Tapi kau yang lebih dulu cari gara-gara dengan penyelamatku. Selain itu, aku juga tidak ingin kena masalah jika tidak menghabisi kalian," ucapnya sambil menghabisi mereka semua. Dan keesokan paginya ketika Alon baru bangun tidur, dia bilang bahwa dirinya sudah ngebantai mereka semua, jadi tidak akan ada masalah lagi. Alon yang ngedengar kata-kata kayak gitu pun langsung panik banget. Bahkan saat itu, Seolang langsung minta dipuji sama Alon, yang bikin Alon jadi nggak punya pilihan selain mengelus kepalanya. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan Kolosium, di mana Kolosium adalah objek wisata paling populer di koloni, tempat yang akan dipenuhi oleh darah dan kegilaan para gladiator.
kita diperlihatkan salah satu dari 4 Baba Yaga di koloni, sekaligus gladiator yang paling lama mempertahankan posisinya. Pertandingan kali ini pun dibenangkan oleh Kallman. Ini adalah pria yang dimaksudkan oleh pemimpin sebelumnya. Tapi yang paling mengejutkan lagi, ternyata kita diperlihatkan Ralga yang merupakan pengkhianat yang saat ini sedang bersama dengan Kallman. Mereka juga mulai membahas tentang Seolang yang telah membantai Blood Suns. Kallman mengatakan, sebenarnya aku juga nggak peduli karena aku tidak benar-benar menganggapnya sebagai adik. Tapi sepertinya aku merasa terganggu oleh sialan yang berani cari gara-gara di koloni. Kematian seorang adik juga merupakan balas dendam, bukan? Ini adalah alasan yang sempurna yang bisa diterima publik. Dan kedatanganmu di sini juga berarti kau juga telah siap, bukan Ralga? Ambillah ini. Ini adalah hadiah dari ayah kita, Seker, ucapnya sambil memberikan Abyss Entity. Dan pada akhirnya, Ralga dan Kallman berencana untuk melanjutkan rencana mereka. Di sisi lain, kita diperlihatkan Alon yang saat ini sedang diantar ke sebuah reruntuhan yang harusnya baru ditemukan itu. Alon meminta izin kepada Seolang untuk pergi sendiri. Karena alasan itu dia hanya pergi bersama dengan Evan. Sampailah mereka di kota kuno Kahara yang menjadi tempat tujuan dari Alon. Tiba-tiba Alon mendengar suara misterius dan hanya Alonlah yang bisa mendengar suara itu. Suara itu mengatakan kepada Alon untuk datanglah ke pusat tower seorang diri. Saat itu juga Alon meminta Evan untuk menunggu di bawah dan tidak perlu mengikutinya. Ketika memasuki tempat itu, suara misterius mengatakan, "Selamat datang, karena kau bisa mendengar suaraku, setidaknya kau telah memenuhi persyaratan minimal." Saat itu Alon mengatakan, "Aku datang kemari setelah mendengar kata-kata dari Wicked One." Mendengar kata-kata seperti itu, sosok itu pun mendekat ke arah Alon dan bilang, "Wow, kau tahu nama asliku. Kurasa tidak ada salahnya mencoba menaruh sedikit harapan padamu. Sayangnya kau kurang kelas yang benar, karena itu tidak ada yang bisa kubicarakan padamu lagi." Saat itu, kita diperlihatkan Alon yang menanyakan. Wicked One juga mengatakan hal yang sama. Lalu apa sebenarnya kelas itu? Sosok misterius itu mengungkapkan, "Itu adalah standar yang digunakan dunia untuk menilaimu. Seorang Alter God akan turun tidak lama lagi. Singkirkanlah dia. Kau akan memenuhi persyaratan untuk berbincang-bincang denganku. Karena orang yang sedikit lebih baik dari orang-orang bodoh yang meniru magic telah tiba. Bagaimana kalau kuceritakan sesuatu yang menarik kepadamu? Magic adalah hukum yang ditetapkan untuk dunia oleh Orkmage. Magic dari dunia ini. Frasa, prinsip, manifestasi dari jiwa sejati seseorang. Setelah frasa muncullah prinsip. Dengan kata lain, apa yang kau wujudkan dengan frasa juga harus bergantung dengan prinsipnya. Dan karena alasan itu kau bisa memanifestasikan magic. Alon yang mendengar ucapan seperti itu pun baru mengetahui informasi ini. Dan saat itu mendapat pelajaran yang sebenarnya dari sosok misterius itu. Di luar tempat ini, kita diperlihatkan Seolang yang mulai merasa khawatir. Mengapa Godfather-nya lama banget keluar? Apa terjadi sesuatu di dalam sana? Namun, tiba-tiba di luar tempat itu, Kallman telah menyerbu semuanya dan menghabisi pasukan Seolang yang saat itu ada di belakang. Ngelihat kejadian itu, kita diperlihatkan Seolang yang mengatakan, "Sampai yang tidak tahu malu, kau berani melakukan ini di luar Kolosium." Kallman bilang, "Bukankah kau juga sama? Kau juga baru membantai bandit Blood Suns. Aku sedang membicarakan adik kecilku yang manis. Jadi ini cuma balas dendam untuk keluargaku," ucapnya kepada Seolang. Pertempuran saat itu juga terjadi. Mereka saat itu saling adu tinju yang menciptakan getaran yang amat kuat. Meskipun artefak yang digunakan oleh Seolang sangat kuat, entah mengapa Kallman bisa memberikan serangan yang sangat mengerikan. Tekanan itu bahkan dirasakan oleh Seolang. Kayaknya dia telah menyerap Abyss Entity. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Seolang merasa bahwa dirinya sedang direndahkan oleh Kallman dan mencoba untuk melancarkan serangan lagi. Namun dari arah belakang, seseorang menusuk tubuhnya. Dan itu tidak lain adalah Ralga. Ralga memunculkan raut wajah yang sesungguhnya dan bilang, "Bos, kau terlalu mudah untuk dibaca."
Kau bahkan sampai tidak menyadari pengkhianatanku. Mendengar kata-kata seperti itu, Seolang beneran kaget banget karena salah satu keluarganya bahkan mengkhianatinya. Dia menanyakan apa alasannya. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan narator yang saat itu mulai mengungkapkan bahwa keluarga dari Seolang memang beneran akur banget. Itu adalah keluarga yang sangat indah ketika keturunan dari suku Golden Mane bisa hidup bersama. Dia memimpikan balas dendam terhadap Black Dragon yang sudah menghancurkan segalanya dan mengumpulkan kembali kaumnya demi merebut kebahagiaan yang telah hilang itu. Sayangnya, itu bukanlah kebenaran yang sesungguhnya bagi beberapa orang dalam ras ini. Kita kemudian diperlihatkan di mana Ralga mengatakan, sudah cukup, hentikan sandiwara keluarga bahagia ini. Kalman saat itu juga langsung melancarkan serangan ke arah Seolang, berencana untuk menghabisinya. Sampai tiba-tiba kita diperlihatkan Seolang yang untungnya masih sempat menghindari semua serangan itu dengan kecepatan yang dimilikinya. Tapi Kalman yang melihat kecepatan itu pun kembali melancarkan sebuah tinju mengatakan, harusnya karena Ralga sudah menggandakan kekuatannya dengan Abyssal Body, jadi dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Pertempuran saat itu juga terjadi dalam kecepatan yang amat luar biasa. Saking cepatnya, bahkan gak semua orang bisa melihat pertempuran ini. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Ralga juga membantunya dan melancarkan serangan dari sisi lain dengan wajah gilanya. Selamat tinggal bos, ucapnya sambil melancarkan serangan ke arah Seolang. Seolang saat itu masih bisa menghindari serangan ini. Dan pertempuran lanjutan pun terus-terusan terjadi, menciptakan gelombang kejut yang saat itu terjadi di luar reruntuhan. Sampai pada akhirnya kita diperlihatkan di mana saat itu Seolang berhasil mendaratkan serangan ke arah Kalman, menciptakan petir yang saat itu menyambar di gurun. Melihat kejadian itu, Ralga mengatakan di dalam hati, dengan kekuatan ini pun aku masih belum selevel dengan dirinya. Sedangkan Kalman saat itu juga merasa kesel banget bisa dihempaskan oleh bocah seperti sosok Seolang. Sampai pada akhirnya Alon keluar dari tempat itu. Dia berencana untuk menghabisi Alon terlebih dahulu. Sedangkan saat itu kita diperlihatkan Seolang yang sedang menghadapi Ralga dan bertarung dengan Ralga. Tapi luka yang saat ini ada di tubuhnya telah membuatnya semakin lumpuh karena ternyata itu mengandung racun. Sampai pada akhirnya kita diperlihatkan Ralga yang pada akhirnya berhasil mendapatkan lengan artefak dari Seolang, dan Seolang baru menyadarinya. Selama ini tidak semuanya yang berpihak kepada dirinya. Ada beberapa orang yang juga berpihak kepada Ralga, dan mereka semua saat itu muncul. Mengetahui bahwa banyak keluarganya yang telah mengkhianatinya, hati dari Seolang pun merasa sangat hancur. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, ketika Ralga merasa bahwa ini kemenangannya, ledakan sihir yang amat kuat pun terjadi tepat di belakang tubuhnya yang membuatnya merasa heran. Dari kejadian itu, Kalman langsung meninggoy, dan orang yang menghabisinya tidak lain adalah Alon. Dari dalam tubuh Alon, terlihatlah energi magis yang saat itu terus meluap-luap dalam kepadatan yang amat mengerikan. Di dalam hatinya Alon mengatakan, asap hitam yang terasa magis ini, apa dia menggunakan Abyssal Body? Tapi bagaimana bisa dia mendapatkannya? Abyssal Body itu seperti Abyss Entity yang kita lihat sebelumnya, di mana katanya itu bisa memperkuat seseorang, tapi juga akan mengubah kemampuannya menjadi kemampuan yang sangat mengerikan. Saat itu kita diperlihatkan Alon yang mendekat ke arah Seolang dan memberikan Recovery Potion tingkat tinggi, dan mengatakan kepada Seolang, mungkin gak lama lagi kau akan bisa bergerak. Dia juga mengatakan kepada Seolang yang sedih untuk tenang, karena kemungkinan hanya sebagian saja yang menjadi pengkhianat. Karena sebelumnya aku melihat rekan-rekanmu itu terlihat sangat bahagia ketika bersamamu, yang bikin Seolang pun merasa bahwa memang ada harapan. Dan beberapa saat setelah kejadian itu,
pertempuran pun langsung dilanjutkan. Seolang yang udah berhasil bergerak pun kembali menghantamkan serangan ke arah pasukan yang ada di hadapan wajahnya. Sedangkan Alon saat itu merafal mantra dan mengatakan bahwa dia hanya bisa menggunakan magic satu kali lagi dan menggabungkan semua formasi magic sambil mengingat sosok misterius sebelumnya yang sempat mengajarinya banyak hal. Alon saat itu mencontohkan itu, menciptakan SPR dalam lingkup yang amat besar. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan koloni yang saat ini langsung berubah menjadi gurun es. Ralga mulai menyadari bahwa situasinya saat ini benar-benar buruk karena tidak harus bertarung dengan Seolang, tapi tekanan magis yang ada di tempat ini telah menekan semuanya yang membuat dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai pada akhirnya semuanya pun mati begitu saja. Ralga mengatakan, "Setidaknya aku harus menghabisimu," ucapnya sambil melancarkan serangan ke arah Seolang yang saat itu lengah. Ralga bilang, "Kalau aku bisa mendapatkan kendali atas lengan itu, aku bisa memulai kehidupan baru." Namun Alon datang menghentikan semuanya yang bikin Alon lah yang terkena tusukan itu. Seolang yang melihat kejadian itu pun merasa sangat kesal karena ada yang berani melukai penyelamatnya. Dan saat itu melancarkan pukulan tepat ke arah Ralga. Ralga pun pada akhirnya meningsong. Dari kejadian itu Seolang pun menanyakan apakah tidak apa-apa. Ternyata Alon saat itu mengeluarkan darah dari mulutnya bukan karena terkena pisau, tapi karena kehabisan mana dan pisau itu hanya menggoresnya sedikit. Seolang yang melihat Godfather-nya terluka gara-gara dirinya pun menanyakan, "Mengapa kau tidak menghindarinya saja?" Namun saat itu kita diperhatikan Alon yang bilang, "Karena kau bilang kau bisa menahannya kan, makanya aku percaya padamu." Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Seolang yang mendengar perkataan seperti itu dari Alon pun langsung ngerasa tersentuh banget dan menganggapnya sebagai keluarga. Awalnya Alon merasa bahwa Seolang akan menjadi anak yang berbakti, namun tiba-tiba dia malah mengatakan kepada Alon, "Kalau begitu ayo kita menikah saja." Yang bikin Alon dan Evan saat itu juga langsung panik banget. Mengapa tiba-tiba malah bicarain nikah? Dan beberapa saat setelah kejadian itu, momen-momen santai terjadi. Kita diperhatikan Seolang yang benar-benar jatuh cinta kepada sosok Alon. Tapi Alon terus-terusan menolaknya dan bilang, "Bukankah sudah kubilang, aku dulu menyelamatkan kalian semua karena sudah menganggap kalian sebagai keluarga. Jadi kita tidak boleh menikah," ucapnya kepada Seolang. Tapi Seolang terus memintanya untuk menikah. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, momen-momen santai terjadi. Seolang pun berencana untuk menjaga keluarga idealnya agar tidak terulang lagi untuk kedua kalinya. Dengan begitu, dia juga bisa membentuk keluarga yang baik. Sedangkan saat ini, Alon sudah pergi dari tempat itu. Dan mengingat perkataan dari sosok misterius sebelumnya, di mana dia disuruh untuk membebaskan para Alter God lainnya untuk menghadapi peristiwa yang akan datang. Dia juga baru tahu tentang Divinity. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, kita juga diperhatikan rapat Blue Moon yang saat itu terjadi, di mana tiba-tiba Seolang malah mengatakan kepada mereka semua kalau dia akan menikahi Great Moon. Tentu saja Yutia saat itu langsung marah seolah Seolang sedang mendeklarasikan perang kepada dirinya. Sedangkan mereka semua saat itu ngerasa bingung harus mengatakan apa. Episode kali ini juga ditutup sampai di sini. Nah, jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya, dan see you.